Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atin Supiani. Saya ingin memaparkan tentang kesehatan reproduksi remaja putri. Ini merupakan materi yang saya bawakan pada kegiatan pengabdian masyarakat di SMP Islam At-Tawabin Cilangkap, Depok, pada tanggal 27 Juli 2022. Sebelum masuk ke dalam materi, maka tak kenal maka tak sayang, gitu ya. Saya ingin memperkenalkan diri saya sebagai pemateri yang akan memaparkan kesehatan reproduksi remaja putri. Nama saya Tin Supiani, saya rumah di Banjaran Pucung dan ibu dari 2 remaja putra. Pekerjaan saya ibu rumah tangga dan sekaligus dosen biologi FMIPA UNJ 2006 hingga sekarang. Latar belakang pendidikan saya itu S1-nya berasal dari FKH IPB, Fakultas Kedokteran Hewan, kemudian profesi dokter hewan di FKH IPB, dan dilanjutkan S2 dari program studi ilmu faal dan khasiat obat Fakultas Kedokteran Hewan IPB. Kali ini saya dibantu oleh panitia dari mahasiswa program studi biologi UNJ, yaitu ada Kak Daniel Ramadan, ada Kak Siti Ashila, ada Kak Anissa Damayanti, ada Kak Sekar Liunzira, dan ada Kak Fakhira Amelia yang merupakan mahasiswa program studi biologi angkatan 2018 yang kini sekarang sedang menduduki kuliah di semester 8. Kesehatan reproduksi remaja putri ini akan diawali dengan pengenalan organ-organ reproduksi. Kenapa? Karena untuk bisa menjaga kesehatan reproduksi kita harus kenal dulu organ reproduksi yang dimiliki. Ada 2 jenis organ reproduksi pada remaja putri. Ada organ reproduksi primer dan ada organ reproduksi sekunder. Setelah mengenal organ, maka kita akan membahas bagaimana sistem reproduksi itu bisa bekerja. Ada faktor hormon dan ada faktor nutrisi yang mempengaruhi kerja dari sistem reproduksi. Setelah sistem reproduksi tersebut bekerja, maka kemudian kita akan membahas ya bagaimana menjaga kesehatan reproduksi dari siklus menstruasi, kemudian produksi sekret cairan dari organ reproduksi yang normal dan yang tidak normal atau kita kenal sebagai patologis. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi wanita. Tadi sudah disampaikan bahwa organ reproduksi dibagi menjadi 2 jenis, ada organ reproduksi primer dan ada organ reproduksi sekunder. Organ reproduksi primer dibagi lagi menjadi 2 jenis. Ada yang di bagian eksternal, ada yang di bagian internal atau dalam tubuh, ya. Nanti kita akan bahas satu persatu apa saja sih yang terdapat di luar tubuh untuk organ reproduksi primer dan apa saja yang ada di dalam tubuh untuk reproduksi primer. Kemudian saya akan membahas jenis dari yang sekunder, yaitu payudara, ya, bagaimana struktur payudara dan proses perkembangannya di dalam memainkan peran di dalam sistem reproduksi wanita. Organ reproduksi luar pada wanita ini terdiri dari 8 bagian, ya. Kita mulai dari bagian paling atas. Kita bisa lihat di sini dari paling atas adalah mons pubis. Mons pubis adalah bagian berbentuk segitiga yang berfungsi sebagai pelindung dari tulang kemaluan atau biasanya kita kenal sebagai simfisis pubis. Pada bagian mons pubis ini memiliki area yang tebal karena mengandung jaringan lemak yang cukup tebal, kemudian jaringan kulit dan jaringan ikat longgar. Pada area ini juga terdapat kelenjar keringat dan folikel-folikel rambut sehingga pada masa pubertas dapat tumbuh rambut-rambut di area mons pubis yang kita kenal sebagai rambut kemaluan. Jadi
mulai tumbuhnya rambut pada mulai usia pubertas. Lalu yang kedua adalah prepusium. Ya, ini adalah area yang merupakan lipatan kulit untuk menutupi area di bawahnya, dalam hal ini adalah klitoris. Prepusium ini, lipatan kulit ini mirip dengan kulup, ya, kulup yang terdapat pada anak laki-laki, ya, di ujung penis yang nantinya akan dibuang pada saat proses sunat pada anak laki-laki. Nah, begitu juga pada anak perempuan. Ini ketika lipatannya cukup besar, ini bisa saja untuk alasan kesehatan disunat, ya, di area prepusium. Lalu yang ketiga, ini ada klitoris. Ya, ini adalah area klitoris. Apa itu klitoris? Klitoris adalah organ seksual yang berupa penonjolan. Jadi memang agak keras seperti otot, ya. Namun dia menjulurnya ke arah dalam, jadi masuk ke dalam vagina. Klitoris ini memiliki struktur yang sama dengan organ penis pada laki-laki. Yang membedakan adalah kalau penis laki-laki, organ penisnya menjulur keluar, sementara klitoris ketika dia berkontraksi dia akan menjulur ke arah bagian dalam, jadi menuju ke vagina. Bagian klitoris ini merupakan pusat rangsangan seksual pada wanita. Lalu yang ketiga adalah labium maius. Ya, ini bisa kita lihat, ini adalah labium maius. Nah, labium maius ini atau kita kenal dengan bibir kemaluan. Ada dua bagian. Ada bagian permukaan luar ini, ya. Ini adalah bagian permukaan luar dan ada bagian permukaan dalam. Bagian permukaan luar ini dilapisi oleh epitel tanduk dan terdapat folikel-folikel rambut. Jadi di sini akan ditumbuhi rambut-rambut kemaluan seperti halnya mons pubis. Sementara pada bagian dalam dari labium maius ini permukaannya cenderung licin karena banyak terdapat jaringan lemak dan tidak ditumbuhi oleh folikel rambut. Selanjutnya adalah labium minus. Ini adalah labium minus, ya, atau bibir kecil dari kemaluan. Bedanya dengan labium maius adalah bahwa pada labium minus tidak terdapat folikel rambut, melainkan banyak sekali pembuluh darah tepi, sehingga warna dari labium minus ini relatif lebih kemerahan dibandingkan dengan labium maius. Selanjutnya lubang uretra, ya. Ini bisa kita lihat di area center, ini ada lubang uretra atau urethral orificium. Ini merupakan lubang tempat keluarnya urin, ya, yang akan terhubung dengan sistem perkemihan di area dalam. Selanjutnya di bawah dari uretra, lubang uretra, terdapat lubang vagina, ya. Di dalam lubang vagina ini bisa kita lihat selaput darah, yaitu merupakan membran tipis. Jadi lubangnya kalau dibuka itu kelihatan selaput darahnya tipis sekali yang menutupi lubang vagina. Nah, di sebelah sisi kiri dan kanan dari vagina ini terdapat kelenjar yang kita kenal sebagai kelenjar Bartholin. Apa fungsinya? Fungsi dari kelenjar Bartholin adalah untuk mengeluarkan cairan atau lendir yang nantinya akan melumasi area vagina dan menjaga kelembapan dari vagina. Jadi vagina itu harus dijaga kelembapannya, tidak boleh kering. Supaya apa? Supaya tidak mudah teriritasi karena pergesekan pada saat berjalan atau akibat pergesekan dengan celana dalam. Kalau terjadi iritasi, terjadi peradangan, maka akan banyak sekali mengundang bakteri-bakteri sehingga mengakibatkan vagina menjadi abnormal atau terinfeksi. Terakhir adalah perineal raphe, ya. Ini garis seperti ini kita kenal sebagai garis perineum, ya, berbentuk laserasi pada area kulit yang memisahkan vagina dari anus. Nah, biasanya pada ibu-ibu melahirkan normal ketika janinnya berukuran sangat besar akan dilakukan perobekan di areal
perineal raphe ini ya, kemudian nanti akan dijahit kembali. Selanjutnya, dari organ reproduksi luar kita berlanjut ke organ reproduksi dalam. Dari bagian paling luar, jadi yang berhubungan dengan organ reproduksi luar adalah vagina. Ya, apa sih vagina? Vagina merupakan saluran yang menghubungkan serviks atau leher rahim dengan bagian luar tubuh. Ya, ini adalah bagian luar tubuh. Fungsi dari vagina ini adalah sebagai jalan keluarnya darah. Jadi darah akan dikeluarkan melalui vagina pada saat menstruasi. Kemudian jalan lahir dari janin pada saat dilahirkan, serta merupakan jalan bagi sperma menuju ke dalam rahim atau uterus. Yang kedua adalah serviks. Ini bisa kita lihat ya, serviks kecil sekali, pendek. Nah, serviks ini adalah leher rahim, jadi bagian dari rahim ya, berbentuk tabung silinder. Serviks ini merupakan penghubung antara rahim ya, ini rahim dengan vagina. Nah, di dalam serviks ini dia menghasilkan lendir. Fungsinya untuk mencegah kehamilan atau membantu justru terjadinya proses kehamilan. Gitu ya, sehingga lendir ini sangat aktif sekali pada fase siklus menstruasi. Yang ketiga adalah rahim atau yang kita sebut sebagai uterus ya. Ini adalah rahim. Nah, rahim atau uterus merupakan organ berongga. Jadi memang ada rongga, ruangan di dalamnya, bentuknya seperti buah pir. Kita bisa lihat di sini ya, bentuknya seperti buah pir. Kemudian apa fungsinya? Fungsinya adalah tempat menempelnya embrio, tempat berkembangnya janin. Rahim ini terdiri dari otot-otot yang kita sebut dengan endometrium ya. Endometrium, rahim terdiri dari otot yang mampu berkontraksi saat terjadinya persalinan supaya dapat mendorong janin untuk segera keluar dari rahim menuju vagina. Yang keempat adalah tuba falopii. Oke, ini adalah tuba falopii atau ductus fallopi ya, atau oviduct nama lainnya. Oke, kenapa disebut oviduct ya? Oviduct, ductus itu saluran, ovi adalah ovum. Ini adalah saluran gitu ya, yang menjulur ke arah ovarium. Nah, ovarium ini menggantung bebas nih ya. Ovarium tergantung bebas dihubungkan dengan tuba falopii. Nah, fungsi dari tuba falopii adalah untuk mengangkut sel telur dan membawa sel telur tadi masuk menuju rahim. Oke, proses pembuahan dan fertilisasi sel ya, atau fertilisasi sel telur oleh sel sperma ini terjadi di bagian tuba falopii, di sepertiga proksimal dari tuba falopii. Jadi dia menunggu sperma di sini. Kalau tidak ada sperma, maka dia akan luruh, mati ya, 24 jam tidak dibuahi dia akan mati dan akan luruh bersama dengan dinding endometrium. Selanjutnya ada bagian infundibulum. Apa itu infundibulum? Ini merupakan bagian proksimal dari tuba falopii yang bertugas mengangkut sel telur yang telah diovulasi oleh ovarium. Ya, selanjutnya fimbriae. Bagian paling dekat dengan ovarium ini adalah fimbriae. Nah, fimbriae ini lipatan-lipatan otot seperti serabut yang berfungsi untuk menangkap dan menarik sel telur masuk ke dalam tuba falopii. Dan terakhir, yang paling penting di dalam organ reproduksi wanita adalah ovarium. Ya, ini ovarium. Ovarium ada dua, yaitu atau sepasang, ovarium kiri dan kanan. Ovarium adalah organ kelenjar tempat produksi dari sel telur. Nah, selama proses perkembangan sel telur di dalam ovarium, ini juga tempat produksi hormon reproduksi yaitu estrogen dan progesteron. Pada anak remaja atau anak yang belum pubertas, ovarium ini fungsinya adalah tempat perlindungan sel telur ya. Jadi dia akan aman dari
gencetan organ ya, organ-organ internal seperti usus dan yang lain-lain. Jadi melindungi sel telur. Selanjutnya adalah organ reproduksi sekunder. Dalam hal ini adalah payudara. Pada wanita, payudara merupakan organ sekunder yang jumlahnya satu pasang. Jadi ada payudara kiri dan payudara kanan. Struktur payudara dari luar ke dalam, dari yang terlihat, yang pertama adalah puting. Ya, puting atau kita sebut sebagai papilla ini terletak di bagian senter atau tengah dari payudara. Dia bentuknya menonjol karena terdiri dari otot-otot polos yang akan mulai membesar dan menonjol pada saat awal pubertas. Nah, kemudian di sekeliling puting ini terdapat area, ya, ini yang terdapat area yang kita kenal sebagai areola, ya. Areola adalah bagian yang terdapat di sekeliling puting berwarna gelap. Warna gelap ini karena ada banyak kelenjar-kelenjar sebasius. Apa sih kelenjar sebasius? Kelenjar sebasius adalah kelenjar yang menghasilkan pelumas, ya, kelenjar lemak. Dan selama masa kehamilan dan menyusui, biasanya areola ini akan membesar dan warnanya menjadi lebih gelap. Sementara selama masa pubertas pada remaja putri, areola ini meningkat produksi pigmentasinya dan menjadi berwarna kemerahan lalu mulai kecoklatan dan membuat puting susu menjadi semakin menonjol. Nah, areola ini menghubungkan dengan bagian dalam, ya, menghubungkan dengan milk ductus atau saluran-saluran susu. Ya, saluran susu atau kita kenal bahasa biologinya adalah ductus lactiferus. Ini merupakan saluran tempat keluarnya susu dari kelenjar susu. Ya. Nah, kemudian ada kelenjar susu. Kelenjar susu ini merupakan kelenjar yang terdapat di dalam payudara yang berfungsi untuk memproduksi susu dan disimpannya susu tadi dalam sinus lactiferus, ya. Kemudian bisa kita lihat sebagian besar dari masa payudara ini, kita lihat yang warna kuning ini itu adalah jaringan lemak. Jadi sebagian besar payudara kita tersusun dari jaringan lemak. Apa fungsinya? Gitulah. Pertama sebagai bantalan, yang kedua sebagai cadangan energi, yang ketiga membuat kontur dari payudara kita menjadi lebih lunak. Baik, tadi sudah di-sharing bagaimana organ reproduksi primer baik eksternal ataupun internal dan organ reproduksi sekunder. Lalu bagaimana organ-organ tadi bisa berfungsi secara normal? Fungsi dari organ reproduksi itu sangat dipengaruhi oleh hormon estrogen. Apa sih hormon estrogen? Ya, ini kita bisa lihat bahwa dari paling atas di bagian otak terdapat bagian yang namanya hipotalamus, ya. Otak hipotalamus ini mengeluarkan hormon GnRH. Apa itu GnRH? Gonadotropin releasing hormone, ya. Hormon yang akan merangsang gonad atau alat reproduksi untuk melepaskan hormon-hormon lainnya yang menyebabkan fungsi organ reproduksi. Nah, hormon GnRH ini dikeluarkan dari hipotalamus ke dalam sirkulasi darah, dihantarkan ke organ otak yang namanya pituitary atau hipofisis, ya. Pituitary, kemudian bagian anterior ini akan segera mengeluarkan dua hormon penting. Yang pertama adalah FSH, follicle stimulating hormone. FSH ini dia akan bekerja pada organ targetnya yaitu ovarium.
Saat FSH menempel pada organ ovarium, maka ovarium akan terjadi proses oogenesis atau perkembangan sel telur. Nah, sel telur ya yang berkembang ini akan menghasilkan hormon estrogen. Hormon estrogen ini nantinya akan dikeluarkan ke dalam sirkulasi darah. Tadi disebutkan bahwa fungsi reproduksi akan sangat tergantung pada proses produksi sel telur. Nah, proses produksi sel telur itu tidak terlepas dari proses yang kita kenal sebagai oogenesis atau perkembangan sel telur. Proses perkembangan sel telur ini sebenarnya terjadi pada masa janin. Jadi sel telur ya pada saat masa embrio itu sudah ada sekitar 600.000 sel. Ya, sel telurnya kita kenal dengan sel oogonia atau oogonium. Nah, sel oogonium ini memperbanyak diri sejalan dengan perkembangan janin. Jadi janin kan usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan sampai 9 bulan di dalam kandungan ibu itu dia membesar. Nah, sama dengan oogonium, dia memperbanyak diri hingga jumlahnya mencapai 7 juta dari 600.000 tadi. Setelah masa janin selesai, oosit ini berhenti. Jadi setelah sempurna seluruh organ-organ tubuh dan janin siap dilahirkan, oosit berhenti dan bahkan sebagian besar tidak berkembang menjadi rudimenter, sehingga pada saat janin anak wanita dilahirkan hanya tersisa sekitar 1 hingga 2 juta sel oosit. Nah, setelah dia lahir, anak bayi ya, oosit ini diam, stagnan, dia tidak berkembang sampai dengan dimulainya usia pubertas. Pada saat usia pubertas dari 2 juta sel, hanya 400 selan saja yang kemungkinan dapat berkembang menjadi sel folikel yang matang, ya. Baik. Nah, oosit yang 400 tadi kita kenal sebagai oosit primer. Jadi yang oosit yang dapat berkembang di dalam proses oogenesis itu kita kenal dengan oosit primer. Oosit primer akan membelah menjadi 2, menjadi oosit sekunder ya. Oosit sekunder di mana perkembangan dari sel telurnya ini diawali dengan meningkatnya jumlah sitoplasma sel. Jadi ukurannya semakin membesar. Lalu oosit sekunder tadi terus bertambah besar, sitoplasmanya semakin membesar dan membelah menjadi ootit. Ya. Folikelnya berkembang terus di dalam sel. Ini kita bisa lihat sitoplasmanya membesar dan di dalam sel ini terbentuk cairan yang kita kenal dengan liquor folliculi. Cairan ini terdiri dari protein, asam-asam amino serta hormon estrogen ya. Tadi sudah disebutkan bahwa hormon estrogen sangat berperan penting di dalam proses pubertas ya. Nah, lalu hormon estrogen ini akan dikeluarkan ya, dikeluarkan melalui pembuluh darah, diantarkan ke seluruh tubuh. Apa peran dari hormon estrogen? Dia berperan di dalam memproteksi jantung dari penumpukan lemak ya, kemudian meningkatkan kinerja dari otak ya, bagaimana mengatur suhu tubuh, kemudian fungsi memori, fungsi peningkatan libido atau ketertarikan seksual itu sudah muncul pada saat pubertas. Kemudian juga hormon estrogen sangat berperan di dalam perkembangan payudara ya di awal masa pubertas. Pada ovarium juga sama, mampu menstimulasi pematangan dari sel telur. Pada rahim, estrogen ini secara siklus dia akan meningkatkan penebalan dinding-dinding rahim. Pada kulit, estrogen ini memiliki fungsi sebagai anti-aging atau anti penuaan. Makanya banyak sekali digunakan estrogen pada
alat-alat kecantikan ya, bahan-bahan kecantikan. Kemudian pada tulang, estrogen ini meningkatkan kekuatan tulang dan pertumbuhan tulang jadi lebih. Makanya pada anak wanita, remaja wanita usia 12 tahun yang sudah mulai mengalami menstruasi, mengalami fase pubertas, itu bertumbuh cepat ya. Seolah-olah anak laki-laki tidak kalah gitu ya, kalah bertumbuh karena memang di-trigger oleh estrogen. Pada hati juga sama, karena apa? Menyediakan energi untuk bertumbuh tadi, maka siklus metabolisme hati diaktifkan lebih baik dan lebih tinggi lagi. Jadi efek dari estrogen itu sangat banyak sekali. Nah, tadi disebutkan bahwa ada peristiwa oogenesis ya. Ada peristiwa oogenesis. Ada kemudian pada saat pubertas itu adalah saat dimana dimulainya siklus menstruasi. Apa itu siklus menstruasi? Siklus menstruasi adalah siklus di mana terjadi perubahan di dalam organ reproduksi wanita yang terjadi secara cycling, secara siklus setiap bulan. Apa fungsinya? Untuk persiapan kehamilan. Nah, siklus menstruasi pada wanita ini dibagi menjadi 4 fase. Fase yang pertama itu adalah fase menstruasi. Ini yang pertama ya, tahap yang pertama adalah siklus fase menstruasi. Ini terjadi jika sel telur yang dikeluarkan tidak dibuahi ya, tidak dibuahi oleh sperma, sehingga dinding-dinding rahim ini, yang di sini kan dindingnya tebal nih, dinding rahim ini akan meluruh ya, memendek lagi, menipis lagi, dan proses peluruhan itu akan melepaskan sel-sel epitel di endometrium dan pembuluh darah banyak yang pecah. Maka gejala dari fase menstruasi ini adalah keluarnya darah dari vagina. Fasenya kurang lebih 4 sampai dengan 6 hari ya, fase. Nah, pada fase ini karena ada peluruhan supaya lepas semua endometrium, epitel endometrium tadi, maka terjadi kontraksi pada bagian rahim. Nah, makanya biasanya remaja putri akan merasakan nyeri di bagian bawah perut, karena memang posisi rahim kita ada di perut bagian bawah serta punggung karena akibat adanya kontraksi dari dinding rahim. Fase yang kedua ini ya, ini adalah fase folikuler. Fase yang kedua adalah fase folikuler. Apa fase folikuler? Tahap ini terjadi sejak hari pertama menstruasi sebenarnya di sini ya. Jadi ketika di uterusnya meluruh, sebenarnya fase folikuler sudah mulai terbentuk. Maka mulai terjadi proses pematangan dari oosit primer, pertumbuhan folikel dari ovum ya, kemudian di dalam ovarium ini sejalan dengan peningkatan lagi sel-sel endometrium. Tadinya tipis, dia kemudian mengalami penebalan lagi ya. Ini sejalan dengan peningkatan jumlah hormon estrogen yang dihasilkan oleh sel telur. Jadi semakin besar hormon estrogennya nih yang ada di ruangan sitoplasma ini, itu akan menyebabkan penebalan dinding rahim. Fase ini biasanya terjadi selama sekitar 10 hari ya, 10 hari. Jadi yang pertama selama 6 hari atau 5 hari, kemudian ini 10 hari. Dari total 28 hari. Fase yang ketiga adalah fase ovulasi. Singkat sekali fase ovulasi ya. Fase ovulasi ini adalah tahapan di mana sel telur dilepaskan dari folikel ya, untuk siap dibuahi oleh sel sperma. Lalu sel folikel tadi akan masuk ke dalam tuba dan menempel di dinding rahim. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa sel telur ini tidak bisa bertahan lama. Selama 24 jam kalau tidak ada sel sperma, maka sel telur tersebut akan mati. Ya, setelah itu sel telur itu mati dan akan nantinya dikeluarkan bersama dengan menstruasi. Fase ovulasi ini adalah fase penting ya, fase di mana menjadi penanda kesuburan wanita ya. Biasanya fase ovulasi terjadi 2 minggu sebelum
fase menstruasi. Oke, baik. Yang terakhir ini adalah fase luteal. Apa itu fase luteal? Fase di mana terjadinya dari ovulasi sampai dengan awal menstruasi. Itu adalah fase luteal. Jadi folikel yang sudah pecah tadi akan meninggalkan jaringan dan membentuk jaringan luteal, badan kuning ya, karena memang luteum ini kuning. Nah, jaringan ini akan dipertahankan kurang lebih 14 hari. Atau misalnya terjadi pembuahan, maka jaringan ini, corpus luteum, akan ada dan dia akan mensekresikan hormon namanya progesteron atau kita kenal dengan P4 ya. Oke. Nah, ini menghasilkan hormon progesteron yang mana dia akan terus meningkat tebal sekali. Ketika tidak terjadi ovulasi, tidak terjadi fertilisasi, maka nanti penebalan ini yang akan luruh masuk lagi ke awal siklus menstruasi. Nah, oleh karena itu pada fase 2 minggu sebelum mens ya, terjadi penebalan dinding rahim, terjadi penebalan dan pembesaran payudara, muncul jerawat, kemudian terjadi mood swing ya, instabilitas emosional pada wanita menjelang masa menstruasi. Lalu apa yang terjadi pada organ reproduksi sekunder? Sama, pada fase perkembangan reproduksi sekunder juga ikut berkembang ya. Jadi perkembangan dari payudara ini diawali pada pra-remaja. Kita bisa lihat di sini pada awal pertama ya, mulai ada bentuk puting ya. Di sini putingnya mulai sedikit membesar. Itu tahap pertama. Pra-remaja ini sekitar umur di bawah 10 tahun ya, usia 8 tahun sampai dengan 9. Lalu mulailah muncul adanya gumpalan-gumpalan kecil ya, mulai ada gumpalan-gumpalan kecil yang ada di sekitar puting. Kemudian ukuran puting juga mulai membesar, yang tadinya cuma 1 titik jadi agak besar titiknya, bulatnya, dan mulai ada area kehitaman atau kemerahan yang di sekitar puting ya. Kemudian tahap yang ketiga adalah mulai terlihat membesar. Ya, kita lihat karena perlemakan di sini juga meningkat, kemudian pembentukan kelenjar susu juga semakin bercabang banyak. Ini bisa kita lihat ya, kelenjar susunya sejalan dengan hormon progesteron yang disekresikan setiap bulannya pada masa haid atau pada masa siklus menstruasi. Dada semakin terus-menerus membesar sampai dengan fase yang keempat. Nah, ini sudah terjadi proses yang sempurna ya, di mana areola dan puting membesar berbentuk gundukan pada area payudara ya. Di sini bisa kita lihat. Nah, ini ya, cabangnya sudah sangat banyak. Dan tahap terakhir adalah bentuk pasti atau bentuk tetap dari ukuran payudara dewasa, di mana payudara biasanya bentuknya membulat dan hanya bagian puting saja yang membesar. Organ reproduksi sudah, siklus reproduksi juga sudah saya jelaskan. Lalu bagaimana kita menjaga kesehatan reproduksi? Kesehatan dari organ reproduksi luar kita jaga dengan cara 1. Gunakan celana dalam yang berbahan katun yang nyaman. Tidak boleh terlalu ketat ataupun terlalu longgar ya. Jadi nyaman supaya tidak terjadi iritasi. Kedua, bersihkan organ luar dengan benar. Caranya gimana membersihkan organ luar dengan benar? Bersihkan vagina, jadi membasuh vagina itu dari arah atas, dari depan ke bawah ya. Air kita siram dari atas, dari mons pubis sampai ke bawah, terutama pada saat setelah selesai buang air kecil atau buang air besar. Nah, kita mungkin pernah nih ke mall, jalan gitu ya, di toiletnya ada toilet yang memiliki jenis toilet duduk yang
airnya itu memancar dari belakang ke atas. Jadi pada saat siram itu dia menyiramnya dari area anus justru menuju ke vagina. Itu sebenarnya tidak sehat ya, tidak sesuai untuk menjaga kebersihan dari vagina. Kenapa? Karena bakteri-bakteri yang ada di anus itu bisa jadi masuk ke area vagina ya. Itu bisa mengakibatkan infeksi pada vagina yang kita kenal dengan vaginitis. Nanti akan menyebabkan keputihan biasanya. Jadi memang harus paham bagaimana membersihkan organ luar dengan benar. Yang ketiga, tidak menggunakan sabun khusus kewanitaan yang mengandung alkohol. Memang alkohol sebagai antiseptik ya, tetapi di dalam vagina kita masih banyak bakteri-bakteri baik gitu yang menjaga homeostatis, yang menjaga keseimbangan mikroorganisme yang membantu proses vagina itu justru menjadi sehat. Jadi penggunaan alkohol justru membunuh bakteri-bakteri baik sehingga bakteri dari luar tubuh itu bisa masuk dan justru akan menginfeksi vagina. Pakai pewangi juga kalau bisa jangan ya. Atau dengan menggunakan lap jadi dibuat kering itu tidak boleh ya. Yang keempat, pada saat haid ganti pembalut. Penggantian pembalut ini 4 jam sekali ya, atau 6 jam sekali. Karena apa? Tapi disesuaikan dengan jumlah darah. Semakin banyak darah yang masuk, yang keluar, maka lebih baik pembalut diganti lebih intensif lagi supaya tidak ada kan darah yang keluar beserta dengan jaringan-jaringan luruh itu akan mengundang banyak bakteri ya, sehingga nanti kalau tidak diganti maka bakteri itu bisa masuk kembali reinfeksi ke dalam vagina ya. Yang kelima, tidak melakukan seks pranikah karena seks pranikah itu akan beresiko tinggi terhadap adanya kehamilan di luar nikah. Kemudian seks bebas ya, dan seks menyimpang lainnya itu akan meningkatkan resiko terjadinya penularan infeksi seksual ya, IMS, infeksi menular seksual. Jadi kita wajib menghindari seks pranikah, seks bebas, dan seks menyimpang supaya tidak terjadi penyakit menular seksual. Nah, kesehatan organ reproduksi dalam ini ditandai dengan tadi sudah disebutkan bahwa vagina dan serviks itu mengeluarkan lendir. Lendir ini dikeluarkan normal ya. Kita kenal sebagai istilahnya keputihan, yaitu keluarnya cairan dari vagina. Nah, keputihan ini biasanya mulai diproduksi kurang lebih 6 bulan sebelum seorang anak remaja mengalami menstruasi pertama kali. Akibat apa keputihan ini? Akibat adanya peningkatan hormon estrogen. Nah, bagaimana sih normal dari keputihannya ya? Jadi ciri keputihan yang normal itu lendirnya bersifat kental, kita bisa lihat di sini, kental ya, jelly gitu ya. Kemudian lengket. Ya, sehingga ketika menggunakan tangan kita bisa lihat seperti ini, warnanya bening dan baunya khas sekali ya. Sementara kalau yang abnormal berarti di luar dari ciri-ciri seperti ini. Apa saja itu? Jenis keputihan abnormal yang pertama adalah keputihan yang diakibatkan oleh adanya kandidiosis. Kandidiosis ini biasa kita sebut sebagai sariawan vagina ya. Vaginanya mengalami peradangan akibat adanya infeksi jamur Candida albicans. Keluar cairan putih dan rasanya gatal ya, tergantung dari jumlah cairan yang dikeluarkan. Tingkat semakin banyak maka akan semakin gatal. Nah, biasanya akan disertai dengan adanya benjolan atau luka, seperti kalau mulut kita lagi sariawan tuh ada putih-putih. Nah, itu pertanda bahwa vagina kita ngalamin sariawan. Dan ini akan menyebabkan rasa gatal dan keputihan yang abnormal. Yang kedua, keputihan akibat trichomoniasis.
Ya, ini merupakan adanya infeksi protozoa Trichomonas species, ya. Trichomonas. Apa yang menjadi ciri khas dari keputihan akibat Trichomonas? Yaitu cairan warnanya kuning kehijau-hijauan. Baunya sangat khas, bau busuk ya. Kemudian kadang-kadang disertai dengan adanya busa. Kemudian disertai dengan adanya gatal, karena Trichomonas ini merupakan bentuk protozoa berflagel, jadi dia bergerak, dan pada saat pergerakan itu yang menimbulkan rasa gatal di area vagina dan vulva. Yang ketiga adalah keputihan akibat penyakit bakterial vaginosis. Ini disebabkan oleh bakteri Chlamydia. Ciri khas dari keputihan akibat bakterial ini adalah warnanya yang abu-abu dekil, abu-abu kotor. Baunya sangat amis ya, jadi seperti bau amis darah gitu ya. Kemudian biasanya sangat banyak jumlahnya dan bau sekali, itu yang disebabkan oleh adanya infeksi bakteri Chlamydia. Ini ada panduan gitu ya yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan. Ada petunjuk bahwa warna dari keputihan yang normal itu dikeluarkan pada saat pregnancy, ovulasi ya, atau terjadi hormon yang imbalancing. Sementara jika dia putih biasanya akan pertanda bahwa kemungkinan adanya infeksi dari kamir ya. Tetapi putih juga merupakan healthy discharge. Yellow green, jadi kuning kehijauan. Ini akibat adanya infeksi penyakit penularan penyakit seksual. Ini menjadi ciri khas. Red atau merah ya, ini vaginal discharge akibat adanya mens karena berupa darah, adanya infeksi pada serviks ya, adanya polip pada serviks, atau adanya kanker endometrium atau serviks. Pinkish ya atau pink ya, ini merupakan bentuk terjadinya perdarahan di area serviks, adanya iritasi dari vagina dan implantasi yang mengakibatkan perdarahan. Gray tadi ciri khas dari adanya bacterial infection pada vagina. Lalu bagaimana menjaga kesehatan payudara ya? Kita pahami dulu bagaimana sih ciri payudara sehat itu. Payudara sehat tidak ada benjolan selain dari payudaranya itu sendiri, tidak mengeluarkan cairan dan tidak terasa sakit ketika disentuh ya. Kemudian juga tidak terjadi perubahan warna pada kulit payudara. Ini adalah ciri dari payudara sehat. Menjaga payudara bagi remaja ini penting sekali ya. Oleh karena itu harus dipahami bentuk dan ukuran payudara dari setiap orang itu berbeda-beda. Untuk menjaganya bagaimana? Yang pertama, pilih bra yang tepat atau pakaian dalam untuk BH gitu ya, yang tepat, seperti misalnya pemilihan kain yang tidak kaku ataupun panas ya, tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis. Bentuknya disesuaikan dengan bentuk payudara ya. Jadi kalau payudaranya bulat, boleh pakai yang bulat. Payudaranya sedikit lonjong, maka disesuaikan saja dengan bentuknya. Ukurannya juga, kalau payudaranya besar dikasih yang terlalu ketat, maka dia akan mengganggu sirkulasi dari payudara. Nanti akan menyebabkan gangguan dari perkembangan payudara. Yang ketiga, menerapkan gaya hidup yang sehat. Makan makanan yang banyak mengandung vitamin, mineral, kemudian antioksidan yang tinggi, sehingga proses perkembangan payudara akan sangat bagus. Merawat kulit payudara misalnya dengan mengoleskan krim pelembab ya, kemudian membersihkan payudara secara teratur pada saat mandi dan rajin memeriksa kondisi payudara. Pada gambar ini ada metode pemeriksaan sadari ya. Jadi pemeriksaan terhadap payudara sendiri. Tahapan pertama adalah mengangkat area tangan yang
tempat payudara akan diperiksa. Misalnya tangannya kiri, ya, tangan kiri kita mau memeriksa payudara kiri, diangkat semua seperti posisi di sini, taruh di belakang. Kemudian dengan tangan kanan, maka menggunakan 3 ujung jari, ya, jari ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis digerakkan di atas payudara dengan memutari payudara dengan gerakan naik turun. Ulangi 1-3 kali, telusuri seluruh area dari payudara, ya. Jadi diarahkan secara melingkar terus, 1-2 diraba, lakukan terus perabaan untuk dilihat apakah ada benjolan, apakah ada bentuk yang berbeda, atau ada rasa sakit pada titik-titik tertentu. Nah, ini adalah bentuk pemeriksaan yang bisa dilakukan oleh anak usia remaja supaya memeriksa perkembangan payudaranya sehat atau tidak. Ketika ada ditemukan benjolan, ditemukan rasa sakit, ada perubahan warna dari kulit payudara, maka segera konsultasikan ke dokter. Baik, saya rasa pemaparan saya kali ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.